Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan kerja pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Kelompok 2 terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Redemptus Satrio Sakti Wicaksono, dengan NIM 24117141034 sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Ratna Susanti dengan NIM 24117141017. Kemudian ada Ika Chandra Yafiah dengan NIM 24117141028. Kemudian ada Naura Jasmine Icalasa dengan NIM 24117144035. Kemudian ada Salwa Sasabila Eka Amalia dengan NIM 24117144056. Definisi dari analisis jabatan menurut Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenekpan Nomor 33 Tahun 2011 menyebutkan bahwasanya analisis jabatan merupakan suatu proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang kemudian akan diolah menjadi suatu informasi jabatan dan nantinya akan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta dapat memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan dari Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwasanya analisis jabatan merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan hingga akhirnya menjadi suatu informasi jabatan. Dessler di tahun 1997 menyebutkan bahwasanya analisis jabatan adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan atas suatu jabatan dan pengisi jabatan tersebut. Dari definisi ini menekankan pada isi pekerjaan serta orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pengertian dari analisa beban kerja menurut Permendagri Nomor 12 Tahun 2008, yaitu adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis dalam rangka untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi yang didasarkan pada volume kerja. Sementara itu, seorang ahli bernama Komarudin di tahun 2011 memberikan pendapatnya mengenai pengertian analisis beban kerja. Menurutnya, analisis beban kerja merupakan suatu proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan dalam merampungkan suatu pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah mengetahui apa itu analisis jabatan dan analisis beban kerja, selanjutnya itu perlu diketahui pula peraturan yang mengatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang pertama yaitu analisis jabatan. Peraturan yang mengatur yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Selanjutnya yaitu ada peraturan yang mengatur tentang analisis beban kerja. Di antaranya yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah. Yang kedua yaitu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Yang ketiga yaitu Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Manfaat analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang pertama, untuk mewujudkan outcome organisasi, yaitu hasil dari pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan pada awal periode kinerja. Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, maka diperlukan adanya analisis yang semaksimal mungkin sejak dini. 2. Melakukan perencanaan kinerja individu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif sesuai dengan proses kerja, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dan mengembangkan potensi setiap individu untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu. 3. Menguraikan jabatan atau job description, yaitu menjelaskan tugas, peran, serta wewenang setiap karyawan dalam pelaksanaannya sebagai pekerja. Hal ini bertujuan untuk memberi kejelasan setiap karyawan dalam bekerja dan mencapai target yang diberikan. 4. Mengetahui jumlah, kualitas, distribusi, dan komposisi pegawai sesuai beban kerja. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya yang ada berdasarkan beban yang telah ditentukan. 5. Penempatan pegawai dengan tepat. Dengan adanya analisis jabatan, maka posisi yang tepat sesuai dengan kualifikasi pekerja dapat disesuaikan sehingga ditempatkan sesuai kompetensinya agar tercapai kinerja yang maksimal. 6. Pengembangan karir sesuai kompetensi. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki pekerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat menunjukkan tangga karir yang dapat ditempuh untuk menjadi lebih baik lagi.
Selanjutnya, yang ketujuh yaitu sistem remunerasi yang adil dan layak. Remunerasi atau gaji adalah imbalan yang diberikan terhadap pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 hingga 2025 dan Peraturan PER garing 15 garing M.PAN garing 7 garing 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Kebijakan remunerasi diperuntukkan bagi seluruh pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan secara adil dan sesuai imbal balik pekerjaan yang dilakukan. 8. Menjadikan kinerja SDM aparatur lebih optimal. Dengan adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka dapat diperoleh tugas, wewenang, dan sejenisnya bagi pekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal seperti ini bisa dikatakan dengan spesialisasi kinerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan optimal sesuai rencana. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, di mana setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK. Tahapan analisis jabatan. Tahap analisis jabatan yang pertama adalah persiapan, di mana meliputi perencanaan proses analisis jabatan, pembentukan tim pelaksana analisis jabatan atau TPAJ, di mana memiliki tujuan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan pada masing-masing instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaian baik di pusat maupun di daerah. TPAJ sendiri mempunyai tugas yaitu mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, serta memverifikasi data. Lalu persiapan yang selanjutnya adalah pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran, dan yang terakhir adalah penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. Tahap analisis jabatan yang kedua adalah kegiatan analisis jabatan, di mana meliputi 1. Pengumpulan data. Dalam tahapan ini, TPAJ melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan fakta dan keterangan dari pemegang jabatan, para pemimpin unit kerja, narasumber, serta sumber data lainnya seperti catatan harian pemegang jabatan, rencana kerja dan laporan pelaksanaan pekerjaan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi dan tata kerja, serta informasi kepegawaian lainnya. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir analisis jabatan. Lalu yang kedua adalah penyusunan informasi jabatan. Dalam menyusun informasi jabatan tersebut, diperlukan data mengenai 1. Uraian jabatan, di mana memerlukan pengumpulan data dengan menggunakan formulir analisis jabatan atau dengan pengamatan langsung, wawancara, dan atau melakukan penyebaran kuesioner. Data-data tersebut meliputi nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya yang dituangkan ke dalam formulir analisis jabatan. Yang kedua adalah syarat jabatan, di mana merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Syarat jabatan sendiri meliputi pangkat atau golongan ruang, pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerjaan. Dan yang terakhir adalah peta jabatan, di mana dibuat berdasarkan struktur organisasi dari setiap unit kerja. Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Lalu kegiatan analisis jabatan yang ketiga adalah verifikasi data. Verifikasi data merupakan konfirmasi analisis jabatan kepada pihak terkait untuk penyempurnaan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh TPAJ, di mana sebagai bahan pertimbangan penentuan analisis jabatan. Verifikasi data ini dilakukan secara diskusi oleh para analis jabatan, narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis, dan juga pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya. Dan yang terakhir adalah penetapan hasil analisis jabatan yang meliputi 1. Finalisasi. Sebelum disahkannya hasil analisis jabatan, maka perlu dipresentasikan terlebih dahulu di hadapan pimpinan instansi dan pejabat pembina kepegawaian guna mendapat masukan sebagai tindak lanjut persetujuan pengesahan. Dan yang terakhir adalah pengesahan hasil. Hasil analisis jabatan yang telah dipresentasikan tadi dan telah mendapatkan persetujuan, maka kemudian disahkan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Proses pelaksanaan analisis beban kerja. Proses yang pertama adalah pengumpulan data beban kerja. Sebelum melakukan pengumpulan data, para tim harus melakukan pengajian organisasi, sehingga memperoleh kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi, rincian tugas, dan rincian kegiatan. Setelah melakukan pengajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Lalu proses yang kedua yaitu meliputi aspek-aspek dalam perhitungan. Terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan. Yang kedua adalah standar kemampuan rata-rata, di mana dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Dan yang terakhir adalah waktu kerja. Waktu kerja yang dimaksud adalah waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja, di mana terdiri atas hari kerja efektif dan juga jam kerja efektif.
Dan proses yang terakhir meliputi metode perhitungan kebutuhan pegawai. Untuk menghitung kebutuhan pegawai, terdapat metode-metode sederhana yang dapat memberi kemudahan bagi instansi yang menggunakannya. Metode perhitungan kebutuhan pegawai yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasi dari 1. Hasil kerja yang merupakan produk atau output jabatan. Metode dengan pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Yang kedua adalah objek kerja atau pelaksanaan pekerjaan, di mana metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Yang ketiga adalah peralatan kerja. Peralatan kerja merupakan peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja. Dan yang terakhir adalah tugas jabatan. Metode ini digunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam instansi pemerintah, yaitu dalam lingkungan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sementara itu, analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya adalah tim analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaian membentuk tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas dari tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu 1 tahun. Keanggotaan tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan paling sedikit 5 anggota lainnya, dengan total 7 anggota dalam satu tim. Untuk menjadi seorang anggota tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Yang pertama, anggota berasal dari PNS dan atau PPPK yang telah mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis analisis jabatan serta analisis beban kerja, serta memenuhi syarat objektif lain seperti pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas tim yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Berikutnya adalah proses penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja pada instansi pemerintah pusat dan daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Selanjutnya, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi pemerintah daerah disampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri. Proses penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Menteri dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi elektronik. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Berikutnya dibuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.